Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7 ataupun kelas SMP. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Muradi atau Pak Odi. Pada kesempatan kali ini Pak Odi akan membahas terkait sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini ialah peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat. Kemudian peserta didik dapat merumuskan hikmah dari pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian peserta didik bisa mengidentifikasi tata cara pelaksanaan khutbah Jumat dan menceritakannya dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lugas dan jelas. Nah, sholat merupakan penghubung atau relasi serta cara kita sebagai makhluk untuk berkomunikasi dengan Allah, dengan Sang Pencipta kita ya. Jadi sholat merupakan relasi dan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, ini slogan kita ya, cowok cakep, cowok yang pergi sholat Jumat. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan kategori cowok yang cakep, maka pergilah sholat Jumat ketika hari Jumat. Ini ya, yang ganteng Jumatan ya, berarti melakukan atau pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat itu juga menjadi salah satu indikator kegantengan seorang. Oke, ini deretan stasiun ibadah Muslim. Ada yang bersifat detikan, harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada yang seumur hidup sekali. Nah, yang bersifat bisa dilakukan setiap detik itu berzikir misalnya. Yang harian itu sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Yang bersifat mingguan ialah ini sholat Jumat yang kita bahas. Yang bersifat bulanan ada puasa di abyad atau hari-hari setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan ya. Kemudian ada yang bersifat tahunan seperti puasa Ramadan. Kemudian ada yang seumur hidup sekali haji ya. Ada juga ibadah yang sifatnya waktunya tidak menentu, bisa infak, sedekah dan seterusnya. Zakat pun bisa tidak menentu waktunya, maksudnya ini bukan zakat fitrah ya, tapi zakat mal misalnya, atau zakat harta benda ya. Kemudian kenapa kita bahas untuk fikih dari sholat Jumat? Karena banyak keutamaan. Yang pertama banyak keutamaan di hari Jumat ya. Hari Jumat itu merupakan hari raya tiap pekan umat Muslim. Kemudian hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam atau pemimpinnya hari atau hari yang agung. Kemudian hari Jumat juga merupakan hari di mana amal kita disetorkan. Kemudian hari Jumat itu juga hari akan terjadinya kiamat.
dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat secara berjamaah, yang mana sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Nah, ini ada pertanyaan menantang untuk kalian, pertanyaan tantangan. Nah, coba yang bisa menjawab ditulis ya. Apa bedanya khutbah Jumat dan khutbah sholat Idin atau sholat hari raya? Khutbah sholat hari raya, bedanya apa? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nanti ditulis ya di buku kalian, yang benar nanti akan mendapat tambahan nilai dari Pak Odi. Kemudian dalil tentang pelaksanaan sholat Jumat. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa sholat Jumat ini begitu penting. Bahkan ketika kita masih dalam keadaan bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, misalnya jual beli, itu disuruh meninggalkan. Karena tadi sifatnya fardu ain bagi laki-laki yang memenuhi syarat wajib. Kemudian kita lihat syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama muslim, kemudian berakal, yang ketiga balik, yang keempat laki-laki, yang kelima mukim, yang keenam sehat, kemudian yang ketujuh merdeka. Merdeka ini dalam arti tidak menjadi budak. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Kalau kita muslim, berakal, balik, laki-laki, sehat, dan bermukim, dan merdeka, maka kita wajib hukumnya untuk berangkat sholat Jumat. Jangan malah waktunya untuk sholat Jumat kita enak-enakan tidur ya. Nah, pulang sekolah, terus mandi, kemudian berangkat ke masjid. Nah, kecuali ada 4 hal ini yang menjadikan kita boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat. Yang pertama sakit yang keras ya, maksudnya sakit yang benar-benar mengakibatkan kita tidak bisa untuk berangkat pergi ke masjid. Misalnya lumpuh, atau mungkin sakit yang menyebabkan kita tidak bisa meninggalkan rumah sakit, misalnya harus operasi dan seterusnya. Kemudian dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang melakukan perjalanan, tentu perjalanan yang baik dan minimal jaraknya 81 atau 82 km, maka ada rukhsah atau keringanan untuk kita beribadah pada Allah, termasuk kita boleh tidak melaksanakan
sholat Jumat, tapi tetap melakukan sholat duhur ya. Nah, sebagai pengganti sholat Jumat. Kemudian anak-anak belum wajib, tapi sebagai upaya untuk melatih anak-anak kita, boleh diajak ke masjid ya, asal anak-anak kita bisa kita kendalikan, bisa kita dampingi, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah dan melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kemudian wanita ini sunnah hukumnya, jadi tidak wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian syarat sah dari sholat Jumat. Yang pertama dilaksanakan dalam pemukiman, kemudian dilaksanakan di waktu duhur, minimal menurut madhab Syafi'i 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dilakukan secara berjamaah dan diawali dengan 2 khutbah. Itu syarat sah dari pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian kita masuk ke pembahasan terkait khutbah Jumat. Adapun rukun dari khutbah Jumat itu yang harus ada dalam khutbah Jumat, maksudnya yang pertama ialah mengucapkan hamdalah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Kemudian membaca syahadat dan sholawat Nabi, baik di khutbah pertama maupun di khutbah yang kedua. Kemudian wasiat takwa. Wasiat takwa ini wajibnya hanya di khutbah pertama, tapi banyak khotib kita itu yang juga tetap mewasiatkan takwa di khutbah kedua, tapi yang wajib, yang rukun itu khutbah pertama. Kemudian membaca ayat Al-Quran. Ini rukun atau wajib ada pada khutbah yang kedua. Kemudian doa untuk mukminin mukminat atau doa untuk orang-orang yang beriman ya. Ini wajib ada karena rukun di khutbah kedua. Jadi biasanya di khutbah pertama belum ada doa untuk orang-orang mukmin, tapi di khutbah kedua biasanya bukan biasanya lagi, harus ada doa untuk mukminin mukminat. Biasanya kalau kita dengar Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Nah, itu doa untuk orang-orang mukmin ya. Kemudian sunah-sunah ketika melakukan khutbah Jumat. Siapa tahu nanti muridnya Pak Odi juga ada yang menjadi khotib. Nah, ini sunah-sunahnya ya. Yang pertama dilakukan di atas mimbar. Kemudian menyampaikan salam sebelum penyampaian khutbah. Kemudian duduk ketika azan. Ketika muadzin mengumandangkan azan, maka khotib atau orang yang berkhutbah itu disunahkan untuk duduk. Nah, kemudian memegang busur atau tongkat. Nah, karena ini hukumnya sunnah, maka tidak wajib ada tongkat. Tapi kalau ada tongkatnya menjadi sunnah, karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian khutbah dilaksanakan singkat ya. Singkat saja, jangan terlalu lama, singkat tapi maknanya dalamnya ya. Tapi sunnahnya itu yang dipanjangkan ialah sholatnya. Khutbahnya cukup singkat, apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang pekerja, apalagi kalau kita lihat di komplek kita, di lingkup kita, misalnya banyak orang-orang pekerja, orang-orang pabrik, yang mana waktu itu sangat berharga, sehingga waktu istirahat mereka itu di waktu siang terbatas. Khutbah singkat ini menjadi benar-benar menjadi solusi untuk mereka. Yang penting itu maknanya sampai kepada audiens. Kita tahu sendiri bahwa orang itu cenderung akan bosan ketika sudah lebih dari 10 menit atau lebih dari 7 menit, itu orang-orang sudah konsentrasinya itu tidak lagi pada khutbah yang dilakukan. Nah, kebanyakan dari kita malah justru tertidur ya. Nah, kemudian sunnah dari khutbah ialah mengeraskan suara. Kalau sekarang sudah tidak seperti zaman dulu, sekarang sudah zaman canggih di mana pengeras suaranya pun sudah
semuanya canggih ya. Bahkan sekarang bisa disetting supaya orang yang mendengarkan khutbah itu telinganya nyaman ya, tidak terlalu keras juga tidak terlalu uh, lirih suaranya dari khotib ya, karena sudah zamannya sudah canggih ya. Kemudian sunah-sunah sebelum maupun sunah-sunah di hari Jumat. Yang pertama mandi, kemudian memakai pakaian yang baik, utamanya yang disunahkan Nabi berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, kumis, dan menyisir rambut ya, ini juga sunnah. Kemudian bersegera pergi ke masjid, kemudian baca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi ya, ini sunnah dibaca di hari Jumat. Kemudian berzikir sebelum khutbah dimulai. Kemudian memenuhi barisan atau soft yang depan dulu ya, yang masih kosong. Yang sunnah berikutnya di hari Jumat ialah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid ketika kita masuk. Sebelum kita duduk ke masjid itu disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang terakhir ialah hikmah dari pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang pertama melatih disiplin dan menghargai waktu. Kemudian yang kedua mendidik patuh dan taat pada Allah. Yang ketiga menambah wawasan dan peningkatan pengetahuan, karena dari kita pergi ke sholat Jumat kita akan mendapatkan siraman-siraman rohani dari khotib. Kemudian meningkatkan kerukunan dan persatuan di kalangan umat Islam. Kemudian yang terakhir sebagai sarana komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tips sikap-sikap yang uh, harus kalian lakukan ketika pelaksanaan sholat Jumat. Nah, sikap saat khutbah sedang berlangsung, kita tidak boleh berbicara, maka duduklah dengan tenang. Kemudian yang kedua, memperhatikan uraian khutbah dengan baik. Nah, sikap saat sholat Jumat sedang berlangsung, yang pertama meluruskan dan merapatkan shaf, kemudian sholat dengan khusyuk dan gerakan jangan sampai mendahului imam. Nah, itu pembahasan kita mengenai sholat Jumat ya. Nah, kemudian ini ada soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di buku tugas PAI. Nanti akan kita bahas bersama-sama untuk menguji seberapa pemahaman kalian yang kalian dapatkan setelah mendapatkan materi ini dari Pak Muroti. Demikian yang bisa Pak Muroti sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.